Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hello guys, back with me Zalfa Zizapun at the program Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. So guys, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan santri putri Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah yang beberapa hari yang lalu memenangkan lomba kejuaraan pencaksilat BRIMOB Championship 2025 tepatnya pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2025. Seperti apa dan bagaimana? Langsung saja kita sapa. Sudah ada Mbak Azra Adelia dan Mbak Kaila Hayati Nufus. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Aman badannya? Aman. Mungkin sebelum kita ngobrol bisa ditunjukin dulu nih medalinya ke teman-teman santri biar tahu. Mbak Azra Adelia dengan medali emasnya dan Mbak Kaila dengan medali perunggu ya. Mbak, mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu perlombaan kejuaraan pencaksilat BRIMOB Championship 2025 ini? Mungkin bisa dari Mbak Adel atau Mbak Kaila. Kejuaraan pencaksilat BRIMOB Championship 2025 ini diselenggarakan oleh BRIMOB. Nah, tingkatnya itu tingkat se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat? Iya. Terus itu ada berapa peserta di dalam kejuaraan ini? 1.000 lebih sih. 1.000 lebih kemungkinan Iya. pesertanya ya. Itu tempatnya diselenggarakan di mana Mbak Adel atau Mbak Kaila? Di Gor Bima, Cirebon. Di Gor Bima. Itu kan banyak banget ya, ada 1.000 lebih peserta. Itu sistem penyelenggaraan kejuaraan ini seperti apa gitu? Kan banyak banget nih. Iya. Dari tanggal 18 sampai dengan 20 September ya. Itu seperti apa? Itu pakainya kayak SD tuh usia dini, SMP pra remaja, SMA remaja, sama tingkat lanjut itu dewasa. Oh, di kelompok-kelompokan gitu ya. Iya. Terus itu sistem pemanggilannya gimana itu? Pakai partai, Partai itu gimana? kayak nomor urut gitu loh. Nomor urut. Kalau Mbak Adel nomor urut berapa? 247. 247. Mbak Kela? 259. 247, 259. Kalau Mbak Adel itu di hari keberapanya? Di hari pertama, kedua, Hari ketiga? terakhir. Hari terakhir. Wah, kalau Mbak Kela sendiri? Hari kedua. Hari kedua. Gitu. Terus kalau sistem penilaiannya, penilaian untuk mungkin sistemnya pakai poin ya. Nah, itu Iya. mencetak poinnya tuh harus seperti apa gitu? Kriteria penilaiannya dalam kejuaraan ini. Kan ada kayak peraturan gitu ya. Itu cuman tendang sama nonjok. Selesai tendang sama nonjok itu ada yang namanya kaidah. Kaidah. Iya. Kaidah Kaidah itu- kayak gaya gitu loh. Oh, gaya. Biasanya kayak selebrasi, tapi menurut dari pencaksilat gitu. Oh, terus itu kan tadi nonjok sama Tendang. tendang. Ada berarti jurus-jurus yang mungkin udah dipelajari itu juga dipakai juga ya di dalam kejuaraan ini atau gimana? Atau asal ini aja? Ya tanding aja gitu. Langsung ya tanding aja gitu, sekeluarnya aja gitu ya. Gitu. Terus ada penilaian lain nggak selain kaidah, terus tendang, nonjok? Udah itu aja. Udah sih. Terus ada persyaratan lain nggak selama mengikuti lomba tuh harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, atau tidak boleh memakai sesuatu benda yang tajam atau gimana gitu? Kalau untuk perempuan sih nggak boleh ini ya pakai jarum. Oh, nggak boleh Terus pakai kukunya jarum. juga nggak boleh panjang. Kukunya nggak boleh panjang. Iya, takut khawatir mencakar musuhnya gitu ya. Nggak boleh pakai ini. Berarti pakai kerudung jeblosan gitu? Iya. Oh, pakai kerudung jeblosan. Terus mungkin Mbak Adel, Mbak Kela bisa dijelaskan ke teman-teman persiapannya seperti apa sebelum mengikuti kejuaraan pencaksilat BRIMOB Championship ini? Persiapan sih banyak ya, kayak jaga pola makan, jaga Jaga pola kesehatan, Latihan juga. Itu kalau jaga pola makan seperti apa nih? Harus makan ini atau nggak boleh makan ini? Mungkin pantangannya. Makanya sih kayak jangan yang berminyak. Iya, Jangan yang gitu. berminyak, jangan yang berat-berat juga ya. Iya. Karena mungkin berat badannya harus dijaga ya. Itu berat badan berpengaruh nggak ke dalam lomba ini? Itu sih buat nentuin kelasnya. Jadi kan udah dibagi partai nih. Ya. Kan di situ nanti ada kelas A, B, C, D sampai J kalau nggak salah. Oh, berarti kamu masuknya SMP atau SMA, terus nanti Partai dibagi berapa kelasnya, gitu. kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas D. Kalau kelas A itu kayak gimana? Kelas A sih sesuai berat Oh, badan dari sesuai sih. berat badan, dari yang terberat sampai yang terkurus atau gimana tuh? Ya
terkecil ya. Dari yang terkecil berarti. Oh gitu. Terus mungkin ada persiapan lain tadi latihan. Latihannya dari kapan tuh? Dari sebulan Sebelum lomba. Sebulan sebelum lomba berarti itu latihan terus ya, latihan tanding mungkin bareng temennya, bareng Mbak Adel dan beberapa temen yang lain kali. Itu dari Pondok Pesantren Nadwatul Ummah ini ada berapa perwakilan? Mungkin dari abang-abang, mbak-mbak. Perempuan sih ada 4, laki-laki juga ada 4, jadi 8. Oh jadi 8 perwakilan dari Pondok Pesantren Nadwatul Ummah ini. Seperti itu. Terus lalu mungkin ada tips buat teman-teman santri, tips selama mengikuti kejuaraan lomba pencak silat ini. Tipsnya ya jaga pola makan, jaga kesehatan. Itu yang paling penting karena kalau misalnya nanti di hari H tiba-tiba ngedrop kan berarti nanti nggak jadi ikut lomba ya. Selain jaga kesehatan, jaga pola makan, mungkin ada yang lain gitu. Mungkin kesiapan mental ya, menyiapkan mental biar gak nervous gitu pas maju, kan banyak yang nonton. Iya, banyak yang nonton banget. Terus itu Mbak Adel selama di dalam ini apa Mbak Adel di dalam gelanggang itu perasaannya seperti apa pas ketika? Pasti deg-degan sih, soalnya baru pertama kali ya, first experience, pertama kali pengalaman dalam mengikuti kejuaraan lomba pencak silat ini. Seperti itu. Mungkin ada tips yang lain selain jaga pola makan, jaga kesehatan, menyiapkan mental. Tipsnya giat latihan, ya betul, giat latihan supaya mungkin takutnya ngeblank kan ya, karena tadi tiba-tiba nervous terus ngeblank, nggak tahu harus gimana, akhirnya nggak fokus pas ngelawan musuh ya. Mungkin kesan Mbak Adel sama Mbak Kela seperti apa dalam mengikuti kejuaraan lomba pencak silat ini? Kesan saya sih masuk final terus bikin kaki musuh patah gitu, terus dia langsung nyerah, ya udah akhirnya saya langsung menang gitu ya, tanpa harus sampai kan babak tuh 2 menit nggak salah. 2 menit. Berarti dalam sekali pertandingan maju itu selama 2 menit mencetak skor poin sebanyak-banyaknya gitu ya. Gitu. Kalau Mbak Kela sendiri gimana nih kesannya? Asik. Kenapa nih? Asik aja. Ada perasaan nervous gak? Kayak deg-degan banget gitu mau ngelawan musuh gitu, karena ini pertama kalinya. Ada ya? Ada. Mungkin dari Mbak Adel atau Mbak Kela punya cerita menarik di balik kejuaraan pencak silat ini. Ada gak? Ada lah pastinya gitu. Ada pastinya. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman santri sambil sharing gitu, sharing pengalaman dari mulai berangkat sampai ke pas dalam gelanggang itu. Ada mungkin bisa diceritakan. Kita kan berangkat di hari kedua, enggak dari hari pertama. Kenapa gitu. tuh Mbak Hari? Karena kita perwakilan dari Pondok Pesantren Nadwatul Ummah ini cuman SMP sama SMA. Berarti kalau kategori SD itu hari pertama, kategori SMP hari kedua, SMA hari ketiga. SMA dan dewasa ya. Kalau dewasa itu anak kuliahan atau kuliah sampai umur 35 tahun. Sampai umur 35 tahun? Iya. Terus mungkin ada cerita menarik lainnya? Ada. Lucu apa tuh? Sampai di sana kan ada yang bestel gitu ya. Ada yang bestel. Kebagian jamurannya nggak nih? Kebagian dong. Makan nasi. Makan juga. Jajan juga. Akhirnya awet nih ya uang jajannya karena nggak kepake buat jajan. Atau jajan? Tapi tetap aja jajan. Tetap aja jajan ya. Jajan apa nih Mbak Adel? Mbak Kela? Kalau Kela beli bakso bakar panjang. Bakso bakar panjang. Sepanjang apa tuh? Panjang banget. Itu berapa segitu? 15.000 isinya? 10. Iya 10 isi 10 dengan harga 15.000 per tusuk. Dan itu sepanjang itu? Iya. Berarti bakso bakar jumbo ya termasuknya karena panjang gitu. Kalau Mbak Adel sendiri beli dimsum mentai. Terus abis tuh kan tadi katanya abis makan abis jajanannya. Iya. Atau abis dong. Abis pastinya ya, soalnya lapar. Itu sebelum lomba atau setelah lomba itu kan ada yang tanding
Jadi kitanya sekalian lagi nunggu yang Iya. tadi, Mbak Kela sama Mbak Adel jajan dulu gitu ya. Setelah jajan ya ada yang tanding, jadi kita ikut nonton gitu, ikut jadi tim hore. Jadi tim hore gitu Iya. ya, bukan tim horeg tapi tim hore, Tim hore. gitu ya. Tim hore. Terus selain jadi tim hore mungkin ada teman cerita lain gitu. Pulang dari situ sih kita ke mie gacoan. Kami gacuan tadi Iya. habis kulineran terus kulineran Iya, lagi, malamnya itu malamnya. itu nggak kayak kenyangan tuh perut Enggak. nggak lapar ya, soalnya habis tanding sih. Siapa yang habis tanding di hari kedua? Ada nggak? Atau Mbak Kela hari keberapa? Hari terakhir. Hari terakhir. Oh, Mbak Kela Mbak Adel hari terakhir. Iya. Berarti ini full nonton yang lain ya? Iya. Teman-teman yang lain. Setelah makan mie gacoan, habis itu pulang Iya, atau mampir pulang. dulu nih? Enggak dong. enggak. Udah malam soalnya Udah tuh. malam soalnya Jadi pulang. Kan bisa lanjut besok gitu. Iya, lanjut besok kulineran atau Iya. lanjut besok gimana? Karena Terus tanding setelah juga. hari ketiga nih, Iya, kan hari berangkat. ketiga berangkat. Sampai situ kita nunggu partai kita dong. Nunggu partai dipanggil gitu ya. Iya. Nah, Terus kebetulan sore. kebetulan sore. Terus Iya. itu paginya sampai siangnya tuh diisi apa tuh? Ya nunggu dong pasti. Soalnya kan Sambil nggak kulineran boleh. juga. Iya. Makan apa tuh hari ketiga? Banyak. Banyak makan Nasi padang. makan nasi padang, bakso juga, bakso lagi, itu bakso bakar panjang lagi Bukan. atau bukan bakso kuah? Iya. Oh, bakso kuah, nasi padang, terus bakso kuah, terus apa lagi? Terus kita pulangnya mampir. Pulangnya mampir lagi, mampir Iya, ke Ketoprak. ketoprak. Di sekitaran situ ada yang jualan ketoprak atau Enggak, ini Sumber. iya di Sumber. di Sumber, di daerah Sumber? Gitu. Tadi habis makan bakso kuah juga, makan apalagi makan ketoprak, makan nasi Iya. padang. Itu sampai setelah pulangnya mungkin tepar kali ya. Iya. Saking kecapean gitu ya. Kecapean makan atau kecapean tadi? Dua-duanya. Dua-duanya. Terus habis itu pulang dan ya mungkin istirahat bersih-bersih Iya. kali ya. Oh, seperti itu. Mungkin dari Mbak Adel atau Mbak Kela punya cerita menarik atau cerita lucu di balik Mbak Adel dan Mbak Kela ini mengikuti kejuaraan Pencaksilat Dream Up Championship ini. Ada nggak? Ada. Ada. Apa tuh? Boleh cerita Ya waktu dong. itu kan lagi main di gelanggang. Nah di situ lagi emang kurang fokus. Kurang fokus. Iya. Ya. Terus lehernya ketendang. Lehernya ketendang. Terus ada nggak selain anggota tubuh lain yang mungkin ketendang juga selain leher? Perut. Perut. Padahal itu pakai ini ya, Pakai apa? body. Pakai body. Itu Iya. namanya body berarti. Iya, pelindungnya body. di tubuh ini. Terus langsung apa tuh langsung Ya gitulah. itu apa namanya mempengaruhi poin nggak? Langsung mengurangi poin atau menambah poin, mengurangi poinnya Mbak Kela ini dan menambah Mengurangi poin lawan. mengurangi poin lawan karena melakukan pelanggaran. Itu Pelanggaran. termasuk pelanggaran. Iya. Kalau di kejuaraan pencaksilat ini ada nggak sih kayak yang semacam pelanggaran di sepak bola kayak kartu merah, kartu kuning enggak? Atau cuman kayak gimana tuh? Kayak kalau dapat teguran gitu sampai 3 kali itu baru pelanggaran. Pelanggaran satu gitu ya. Oh itu mungkin kategori pelanggarannya seperti apa yang termasuk dikatakan pelanggaran? Ya kalau nendang lebih dari leher ke atas gitu. Nendang Kepala. dari leher ke atas. Selain dari leher ke atas, mungkin ada lagi. Ke kelamin. Kelamin. Kalau kaki mah nggak apa-apa. Tangan juga. Kayak atau yang nanti bakal tercetak poin ini. Itu kalau kena body Kalau kena body. itu baru kecetak poin. Oh, kalau ke selain body itu enggak dan termasuknya pelanggaran. Seperti itu. Mungkin ada pelanggaran lain yang termasuk dikatakan pelanggaran selain tadi leher dari leher ke atas, terus selain dari body yang untuk mencetak poin. Ngomong ada lagi. kasar. Ngomong kasar juga termasuk. Iya. Ya barangkali siapa tahu lagi tanding gitu kan ya kebablasan terus akhirnya nyeplok ngomong kasar. Iya. Itu termasuk pelanggaran. Itu lagi terdengar sama Iya, selagi terdengar. itu yang ngatur mainnya apa kejuaraan itu namanya apa? Wasit. Wasit sama kayak sepak bola berarti Iya, ya sama wasit. wasit gitu.
Seperti itu. Mungkin ini jadi yang terakhir ya, di Teras Santri ini Badel dan Bakela bisa memberikan pesan kepada teman-teman santri, mungkin kayak quotes atau dan lainnya kayak motivasi dari Badel. Pesannya ya jangan menyepelekan lah gitu. Jangan menyepelekan persiapan latihan Iya. ini ya, karena kalau mau dapat hasil yang maksimal, usahanya juga harus maksimal. iya. Betul. Kalau Mbak Kela, pesan untuk Jaga pola makan. jaga pola Jaga makan, kesehatan jaga juga. kesehatan, penting banget ya, selain latihan terus menerus ya, selain usahanya dikuatin, itu jaga kesehatan sama jaga pola makan. Mungkin ada lagi pesan untuk teman-teman santri? Udah cukup? Ya teman-teman santri, setelah tadi kita ngobrol bersama dengan Badel dan juga Bakela, pesan yang kita dapatkan adalah setelah Badel, Bakela dan juga teman-teman seperjuangannya berlatih terus-menerus dari mulai sebulan sebelum kejuaraan pencak silatnya, pesan yang kita dapatkan adalah ketika teman-teman santri menginginkan hasil yang terbaik, menginginkan hasil yang maksimal, tentu harus dibarengi dengan usaha yang maksimal juga, karena seperti pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih Mbak Adel dan Mbak Kela sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan mengobrol bersama saya dan juga teman-teman. Semoga lain kali kita ketemu lagi ya, dengan mungkin dapat kejuaraan lomba lagi. Amin. Amin ya. Terima kasih juga teman-teman santri yang sudah menyimak Teras Santri kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya karena masih banyak video menarik lainnya. Saya Zalfa Zizapun dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.